Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai kajian kita pagi hari ini, mari sama-sama kita doakan beberapa saudara kita, sahabat kita, teman kita yang boleh jadi sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, semoga Allah berikan kelapangan. Yang sedang punya masalah, Allah tunjukkan jalan keluar dari masalahnya. Yang punya hutang, lunas hutangnya. Aminnya agak beda ya yang keempat ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu di majlis ilmu, majlis Muslimah Darul Quran. Mudah-mudahan setiap langkah bunda ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ahilman juga berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan setiap hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang diisi dengan kebaikan dan perbaikan. Kebaikan dan perbaikan. Jadi setiap hari itu yang harus kita lakukan. Apa ukurannya? Ukurannya bukan orang lain, tapi ukurannya adalah diri kita yang sebelumnya. Jadi kalau bunda mau mengukur, mau melihat Ahilman, apakah hidup saya ini dari ke hari makin baik atau tidak? Jangan menggunakan ukuran orang lain, tapi gunakan ukuran kita yang sebelumnya. Ya, coba cek bagaimana kehidupan bunda tahun kemarin, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dengan hari ini. Ada perbedaan atau tidak? Ada perubahan atau tidak? Ada perbaikan atau tidak? Itu yang harus kita lakukan. Maka jika bunda kita semua masih diberikan kesempatan usia sampai hari ini, maka agendanya hanya 2. 1, kita senantiasa terus menghadirkan kebaikan. Dan yang kedua, perbaikan. Ya, kebaikan dan perbaikan. Itu aja. Kalau bicara sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Betul atau tidak? Ini kan dari wajahnya kelihatan ya. Wajah-wajah pakai masker semua ya. Ini kan dari wajah, dari kita nih semua sama ya. Kita ini manusia yang banyak dosa, betul nggak? Setuju tidak? Kita ini banyak salah, setuju? Ya, jangan kaget dan jangan sakit hati. Memang manusia tempatnya dosa dan salah. Betul? Al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia mah tempat salah jeung tempat lupa. Eta manusia. Jadi kalau bunda hari ini
kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal adalah nikmat saat bunda, saat kita pernah jauh dari Allah, kemudian kita diberikan kekuatan untuk bisa lebih dekat dengan Allah saat ini. Itu nikmat yang paling besar. Fursatu taubat namanya. Diberikan kesempatan bertaubat. Jadi kalau bunda dulu pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Ahilman, tapi hari ini bunda diberikan kemudahan untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Bertobat ke Allah, minta ampun ke Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah. Setelah bunda dulu jauh dari Allah, maka ini adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Gak apa-apa. Dulu ahli dosa, dulu ahli maksiat, dulu ahli berbuat salah. Ya sudah, itu dulu. Sekarang buka lembaran baru, tutup lembaran lama, hadirkan dengan hati yang baru. Demi Allah, catat baik-baik ya. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Jangan minta diulangi deui. Lupa. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Jadi kalau udah bicara dosa, bicara maksiat, bicara salah, siapa dosa yang paling banyak? Saya. Siapa maksiatnya yang paling banyak? Saya. Siapa yang salahnya paling banyak? Saya. Kan kita mah suka kebiasaannya, kalau udah ngelihat orang pinter banget ngelihat kekurangannya, betul? Betul tidak? Kalau ngelihat diri sendiri, kadang-kadang lebih pintar ngomongin kelebihan diri sendiri. Gak usah jauh-jauh lah, di rumah tangga weh. Betul gak? Kalau anak kita pintar, gara-gara siapa? Hah? Anak kita berprestasi, inya atuh, saheula, maman. Betul tidak? Tapi kalau anak kita tidak berprestasi, yang salah siapa? Da maneh mah tiba heula ge bodoh. Sarua jeung bapa maneh bodoh. Jadi kalau ada yang lebih nunjuknya ke kita, kalau ada yang kurang nunjuknya ke orang. Harusnya dibalik. Kalau ada yang lebih nunjuknya ya ke Allah. Kalau ada yang kurang nunjuknya ke siapa? Ke saya, ke kita. Kenapa bunda hari ini ngaji? Ya Ahilman, bunda teh pengen nutupin kekurangan bunda yang dulu. Bunda gak pernah ngaji dulu mah, jauh dari Allah. Sekarang jadi ngaji, wajar ingin nutupin kekurangan bunda yang dulu. Jadi bunda yang ngaji itu bukan karena kita udah pinter, bukan karena kita udah soleh, justru karena kita selama ini jauh dari kesolehan. Justru karena selama ini kita jauh dari kebaikan. Kita pengen di sisa usia kita tutup kekurangan kita yang dulu. Itu alasannya. Kenapa sekarang bunda pakai hijab? Satu wajib, ini perintah Allah. Dan yang ketiga boleh jadi alasannya, nya Ahilman, dulu teh bunda sering mengumbar aurat. Ayeuna mah pengen ditutup, mudah-mudahan bisa nutupin kekurangan bunda yang dulu. Begitu niatnya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsu makunta, dimanapun kalian berada. Wa'atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikanmu itu bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tuh. Bunda, kenapa kok rajin banget sekarang ngaji? Iya, peperiheun mah. Tahu peperiheun? Peperiheun teh naonnya?
Naon sih peperieun teh nya? Oke. Kita jawab 3 jam ke depan ya, peperieun. Peperieun teh naonnya? Heulah, apa? Naon? Gitulah pokoknya namanya. Atuh gitu kan ada bahasa peperieun mah. Ya daripada dulu mah. Ya kan? Kita teh jauh, nah atuh sekarang mah lebih baik lah. Bunda kok kenapa sih ikut kajian, kenapa sih ikut belajar tahsin? Kan geus kolot. Halo? Ada tidak yang begitu? Usia 50 tahun baru belajar ikro, baru belajar ngaji, ada nggak? Nggak usah malu. Peperihun mah dulu, nggak ada waktu, sekarang jadi belajar tahsin. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kan kadang-kadang sok aya we gengsi mah, ada nggak sih? Aya, ngeskolot masih kena belajar ngaji. Baca hese tenanawan bunda. Makin keras kita usaha, makin keras kita belajar, makin besar pahalanya. Betul? Bunda memperbaiki diri dengan suami. Masya Allah sekarang mah sama suami teh meninya pisan. Peperihun mah baheula teu nyaah. Ayeuna menggantikan kenyaah itu, kasih yang itu. Jadi manusia mah memang tempatnya salah bunda. Kalau kita sekarang diberikan kesempatan hidup, usia, perbaiki hidup kita agar kita senantiasa menjadi orang baik dan orang yang senantiasa memperbaiki diri. Kebaikan dan perbaikan. Hari ini kita ngaji, kita kajian, niatkan di hati. Apa niatnya Ahilman? Iya, saya tuh pengen jadi orang yang lebih baik, itu aja. Jangan sibuk lihat kiri kanan, jangan sibuk lihat aib dosa orang lain, jangan. Capek, karena aib dosa kita juga jauh lebih banyak dibanding orang lain. Jadi ngukurnya ke kita. Lihat, setelah ngaji teh, ada perubahan gak ya dalam hidup kita? Ada peningkatan iman kita gak ya? Ada penambahan ilmu kita gak ya? Ada perubahan dalam akhlak sehari-hari kita gak ya? Cek yang paling kecil dulu di rumah tangga. Ahilman berkali-kali berpesan kepada bunda ya. Kalau bunda ngaji, kemudian kembali ke rumah tangga, bunda harus belajar jadi istri yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi ibu yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ulah sampai ngaji sering, tapi akhlaknya kepada suami tidak berubah. Masih sering ngelawan, masih sering marah, masih sering ngomel, masih belum bisa menerima apa yang suami berikan. Berarti kan gak ada perubahannya. Tapi kan Ustadz atau udah suami aku gak ada perubahan. Jadi aku juga gak mau berubah. Gak apa-apa. Kalau suami kita salah, biarkan jadi urusan dia sama Allah. Tapi kalau urusannya sama kita, tugas kita bagaimana memperbaiki akhlak kita kepada suami kita. Suami kita gak baik sama kita bukan urusan kita. Itu urusan dia sama Allah. Tapi urusan bunda tetap menjadi istri yang baik di depan suami kita. Selesai. Karena kadang-kadang kita mah suka ngukur begitunya. Ya tuh Ahilman, kalau kita mau jadi istri baik, suami kita juga kudu baik. Percuma. Ada gak yang begitu? Nu mana jalmina? Suami kita marah-marah, suami kita nggak benar, suami kita mohon maaf ya, tidak setia, tidak bertanggung jawab, apapun itu yang buruk-buruk, bukan urusan kita. Itu mah urusan dia sama Allah. Urusan kita apa? Menjadi istri yang baik. Kalau salah, sampaikan itu salah, ingetin suami kita dengan komunikasi yang baik. Kalau dia nggak mau berubah, bukan tugas kita merubah suami kita. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Itu. Jadi ibu yang baik. Lihat anak-anak kita, sayang sama anak-anak kita. Terus perbaikan, kebaikan, perbaikan, kebaikan, perbaikan, kebaikan. Banyak ngaca diri, banyak evaluasi diri. Insya Allah bunda, hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang. Yang sering hidup kita nih capek, tahu nggak apa?
yang bikin hidup kita capek, lebih fokus ke orang lain, tapi tidak fokus ke diri sendiri. Lebih fokus ke orang-orang sekitar kita, tapi nggak fokus dengan diri kita sendiri. Kalau ada anak yang salah, Bunda lebih banyak nyalain siapa? Kalau anak kita salah, Bunda nyalain siapa? Anak kita yang salah, bapaknya yang salah, gurunya yang salah. Boleh jadi kita mungkin belum jadi ibu yang baik. Kalau ada yang keliru dengan apa dalam kehidupan kita, coba lihat ke kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa-apa sesuatu yang menimpa kamu itu disebabkan aidikum, perilaku ulah tangan kamu sekalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan lebih banyak. Saya ulangi ya. Kata Allah, dan apa-apa yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan oleh ulah tangan kamu sekalian, oleh kita sendiri. Dan Allah memaafkan semua kesalahan kita. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, bersyukurlah sama Allah. Banyak-banyak bersyukur sama Allah. Allah tuh sayang banget sama kita. Setuju tidak? Allah sayang banget sama kita. Makanya Ahilman sering bilang, ada 3 keyakinan dalam hidup yang harus Bunda pahami dalam hati agar hidup kita bahagia. Ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3 keyakinan dalam hati yang harus Bunda pahami agar hidup kita tenang bahagia. Yang pertama, la ahadun arhamu bika illallah. Tidak ada seorang pun yang paling sayang kepada kita illallah kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, la ahadun a'lamu bihammika aktsaru minallah. Tidak ada seorang pun yang paling mengerti tentang diri kita, tentang isi hati kita, illallah, kecuali Allah. Dan yang ketiga, la ahadun aqdaru raf'idz dzarri illallah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat setiap kesulitan kita illallah, kecuali Allah. 3 keyakinan dalam hati itu. Tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang paling mengerti tentang hati kita, tentang diri kita kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah. Makin yakin Bunda pahami ini, makin yakin Bunda dengan 3 ini, insya Allah makin tenang dan bahagia kehidupan kita. Termasuk ketika kita hari ini menghadapi pandemi COVID-19. Ya, Bunda menghadapi COVID-19 ini harus benar-benar menghadirkan hati yang yakin ke Allah tentang diri kita. Secara syariat, protokol kesehatan jalan terus. Itu syariat. 3M plus vaksin misalnya. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun plus vaksin, jalani itu. Itu kewajiban, ikhtiar kita. Tapi sebelum 3M dan vaksin itu, ada 3B yang harus Bunda lakukan juga. Apa Bu? Apa Bun? 3B. Naon 3B teh? Apa 3B teh Ahilman? B yang pertama, berdoa dulu. Berdoa dulu. Bunda harus banyak-banyak doa sama Allah, bener. Di tengah kondisi begini mah, senjata kita nih yang paling kuat ampuh doa. Banyakin doa. Apa doanya? Banyak. Silakan Bunda amalkan beberapa doa-doa tuh yang Bunda pelajari. Misal, doa agar dijauhkan dari madarat, dari bahaya. Bismillahilladzi la yadhurru
ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Baca itu. Setiap mau keluar rumah jangan sampai tinggalkan doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ustadz nggak hafal doanya panjang-panjang, boleh nggak doa yang lain? Boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kencengin doa itu. Ustadz nggak bisa bahasa Arabnya, boleh nggak bahasa Indonesianya? Boleh. Ya Allah, hamba mau keluar rumah ya Allah, hamba mohon perlindunganmu ya Allah, keselamatan darimu ya Allah, petunjukmu ya Allah. Udah, berlindung ke Allah, banyakin doa. Ya, makanya yang biasa habis sholat itu buru-buru gitunya, suka cet. Sekarang mah rada santai, doa dulu. Doa dulu, doa dulu. Yang kedua, bertawakal terus. Berdoa dulu, bertawakal terus. Doa sudah, ikhtiar sudah. Selanjutnya kita berserah kepada Allah. Ingat ya Bunda, ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Beda atau sama? Yang pertama tadi apa? Terserah, menyerah, berserah. Beda atau sama? Beda. Bedanya apa Ahilman? Kalau terserah berarti nggak ada usaha, nggak pakai prokes, nggak menggunakan masker, nggak cuci tangan, itu terserah. Udahlah, terserah. Menyerah, cicing weh. Diajak ngobrol, cicing. Diajak makan, cicing. Diajak ngaji, cicing. Menyerah, ngus. Uang habis, cicing. Di PHK, cicing. Jualan tepayu, nah itu menyerah namanya. Ah ngus lah, ngus. Ulah jualan lah, covid hese. Menyerah. Tapi kalau yang ketiga berserah. Berserah itu apa? Ikhtiarnya jalan, usahanya jalan, tapi dia menjaga semua kebaikannya, hasilnya dia serahkan kepada siapa? Allah. Mungkin ada di antara suami bunda yang di PHK, yang harus berhenti pekerjaannya. Jangan terserah, jangan menyerah, tapi berserah. Ayah teh udah di PHK, sok sekarang kira-kira kita mau jualan apa? Mau usaha apa? Mau buka bisnis apa? Gitu. Kebuka. Atur strateginya, buat caranya. Jadi itu namanya berserah. Ikhtiar dulu, tawakal terus, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jangan terserah, jangan menyerah, harusnya berserah. Setelah itu, apa amalan yang paling kencangnya Ustadz? Yang ketiga, bersedekah lagi. Berdoa terus, berdoa dulu, bertawakal terus, bersedekah lagi. Jadi salah satu cara agar kita terjaga dari bala, musibah, cobaan, sodakoh. Dan ingat, sodakoh nggak harus harta. Yang harus harta itu infak. Kalau sodakoh nggak harus harta. Sodakoh itu apa Hilman? Semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu bermakna sodakoh. Bernilai sodakoh. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu di wajah saudaramu sodakoh. Ustadz gimana kan sekarang mah pakai masker, senyumnya kumaha? Tidak kelihatan. Kita tafsirkan maknanya. Oh berarti senyum di wajah saudara itu adalah menebar kebahagiaan. Untuk orang lain itu adalah sodakoh. Bunda kalau bikin status yang menyenangkan, yang membahagiakan. Anu musingkeun mah ulah di-update status teh. Lieur kanu maca. Betul apa enggak? Bunda punya teman, statusnya galau,
kita baca, pertanyaan saya, kadang-kadang kita ke bawah galau atau enggak? Ke bawah, Bun. Halo, si Ucu. Positif. Mana kamari kali ketemu? Stres nggak kira-kira? Pusing nggak kira-kira? Terus gimana tuh Ahilman? Udah. Kalau yang baik-baik share, yang bahagia-bahagia share. Suami aku selingkuh. Punten. Mending orang teh berempati dengan kita, mending. Ada yang nyukurin. Syukur. Cek orang ge matakna ulah hayang. Bunda, 80% orang yang baca status galau kita rata-rata enak bacanya. Ya? Gimana perasaannya? Enak. 80% yang baca status galau kita enak. 10% nyumpahin. Ya. 5% tidak peduli. 3% ngadoakeun. Jadi nu ngadoakeun ngan 3%. Eta ge tergantung Bunda bertemannya dengan siapa. Jadi gimana Hilman? Sodako, tebar kebaikan, tebar kebahagiaan, berikan aura positif, energi positif. Insya Allah sodako. Naon sih hesena menebar kebahagiaan? Dan kadang-kadang kita mah statusnya meniasa terpenting. Tunuh, tinggal sare atuh. Naon coba dibuat status tunuh. Di sini masih ada yang begitu apa enggak? Masih ada enggak? Lapar, tinggal dahar. Dijieun status kakak lapar. Kadang dibalas sama kita teh, sama dong. Terus dikirimin foto makanan, kan tidak terlalu penting. Betul nggak? Emang orang yang baca kita statusnya lapar tiba-tiba ngirim GoFood ke kita? Itu. Kadang-kadang orang merasakan nasib yang sama. Oh, alhamdulillah, ceuida ge candahar. Urang ge sarua candahar. Terpenting, Bun, terpenting. Coba Bunda cek deh Facebook, Instagramnya. Kira-kira banyak status yang penting atau yang tidak penting? Kebanyakan yang tidak penting. Ya, WA, status WA kita banyak yang tidak penting gitu. Nah, kalau Bunda mau menebar kebaikan, menebar sesuatu yang membahagiakan, share yang baik-baik. Itu sodako, Bunda. Sodako, syukur-syukur naik level. Sodakonya infak harta. Infak, sok. Bunda amalkan infak subuh boleh. Ya, amalkan infak subuh, infak pagi-pagi. Tidak usah banyak-banyak, yang penting ikhlas. Benar. Allah lebih suka Bunda berinfak 100.000 tiap pagi tapi ikhlas dibanding 10.000 teu ikhlas. Betul tidak? Emang ada yang salah? Yang Ahilman bilang salah nggak? Enggak tuh. Ya, Allah lebih suka 100.000 ikhlas daripada 10.000 tidak ikhlas. Bunda jangan takut infak sodako. Tidak akan pernah habis harta yang kita infakkan. Justru akan bertambah, bertambah, bertambah. Sok amalkan 5.000 tiap hari tapi rutin. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Kan ayeuna mah banyak atau platformnya. Bisa lewat aplikasi, betul nggak? Bisa lewat apa? GoPay, OVO kan? Tinggal dipotret 5.000. Udah we, bahasa gampang nama, amankan lah 5.000, 10.000 tiap hari mah untuk jadi tameng di hari kita itu. Ternyata memang ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam satu hadis Rasul sampaikan, ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Ya, tidak ada satu pagi hari di satu harinya seorang hamba kecuali datang 2 malaikat.
Turun 2 malaikat. Jadi setiap pagi Bunda, ada 2 malaikat yang turun di depan rumah kita masing-masing. Apa yang malaikat itu lakukan? Ternyata masing-masing malaikat itu berdoa kepada Allah. Sekarang Ahilman tanya, kalau yang doa malaikat diijabah atau tidak? Pasti, ya. Apa doa malaikat? Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, a'ti, berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak, khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Itu malaikat yang berdoa. Tapi mohon maaf, doa malaikat yang kedua, Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, buntut kasir, meregehese, cap jahe, pokoknya mah pelit luar biasa. Apa? Talafa, binasakan dia dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Bahkan di pagi hari itu Bunda, ada doa dari baginda Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Malaikat berdoa, Rasul berdoa, Bunda bersedekah, berinfak, Allahu Akbar. Curahan rahmat dan berkah Allah turun kepada kita semua. Jadi Bunda awali pagi itu dengan sesuatu yang baik, sedekah, set, bismillah, 5.000, 10.000 ya Allah. Nasi uduk 10.000, beli tuh, ambil nasi uduknya. Bunda jangan hanya mikirin Bunda, tapi Bunda beli nasi uduk buat tetangga yang barangkali nggak kebagian makan, nggak punya makan. Wah itu cakep banget, cakep banget. Coba dah amalin dah. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 3B, apa aja? Berdoa dulu, bertawakal terus, bersedekah lagi. 3B, B yang pertama apa tadi? Berdoa dulu, bertawakal terus, bersedekah lagi. Insya Allah Bunda. Kalau kemudian Bunda pada akhirnya harus kena sakit, dan qadarullah harus kemudian wafat gitu. Insya Allah wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Bunda, seorang yang wafat terkena taun, terkena virus, wabah, pandemi, maka dia digolongkan wafat dalam keadaan syahid. Insya Allah, insya Allah. Ya. Makanya ini pesan ya, pesan untuk kita yang boleh jadi ada orang tuanya, ada kakaknya, saudaranya, sahabatnya yang harus wafat karena COVID. Maka pesan dari Ahilman, doakan beliau-beliau semua. Insya Allah beliau wafat dalam keadaan syahid dan mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi ikhtiarnya penting. Ikhtiarnya penting, sisanya kita serahkan kepada Allah. Gitu ya Bun? Ini di awal kajian, agar Bunda makin semangat, makin kuat. Katanya menurut data hari ini lagi meningkat COVID kita ya. Tetap jaga diri, jaga baik-baik. Dan yang paling penting kalau kata Ahilman, jaga hati. Jaga hati. Bunda, kata Ibnu Sina, kegelisahan itu atau kekhawatiran itu setengah dari penyakit. Dan ketenangan setengah dari obat. Catat buat status di Facebook tuh. Kekhawatiran itu setengah dari penyakit dan ketenangan setengah dari obat. Biasanya yang membuat kita dekat dengan penyakit karena kekhawatiran kita yang terlalu berlebihan. Ya. Makanya belajar untuk melapangkan hati agar tidak terlalu khawatir. Khawatir sah-sah saja, tapi yang tidak sah dan tidak boleh adalah terlalu banyak khawatir. Ya, tapi tenangkan hati, tenang, insya Allah tenang. Termasuk kalau kata guru saya, yang membuat penyakit itu bisa lebih dekat sama kita karena perasaan hati kita. Yang seperti apa? Yang emosional, yang tidak bisa menahan marah, gitu. Amak-amakan wae,
dendam, dengki, itu tuh. Di sini ada yang suka marah-marah apa enggak? Sok, belajar untuk menahan emosi. Ya. Covid senang sama yang marah-marah mulu tuh. Ya. Belajar nahan emosi, belajar nahan marah. Kalau bunda sakit hati sama orang, belajar memaafkan. Gitu. Biasanya kalau kita mendem, jengkel, ke otak nyambung, khawatirnya nambah, masuk penyakit, drop. Tapi kalau bunda lapang, hatinya tenang, bisa memaafkan, insya Allah itu lebih mudah bunda mengendalikan dirinya. Makanya semua penyakit itu biasanya bermula dari hati tuh. Ya, dari hati. Hatinya baik, hatinya bersih, itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah itu namanya hati. Ya, jangan mudah emosi, jangan marah-marah, pandai memaafkan. Insya Allah, Allah jaga. Allah jaga. Oke, baik. Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan coba bahas satu judul kajian. Tadi belum mulai kajian kita ya, itu baru pendahuluan berarti ya. Judulnya adalah belajar melepas dengan ikhlas. Bunda sayang, ada saat kita mendapatkan sesuatu dan ada saat kita kehilangan sesuatu. Ini sunnatullah. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Ini sunnatullah yang harus bunda pahami dan sadari. Kita nggak mungkin pengennya mendapatkan terus. Pasti ada saat kita kehilangan. Maka bagaimana sikap terbaik agar kita bisa paham dengan keadaan hidup kita? Sikap terbaiknya adalah pahami dan yakini bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah. Apa yang kita miliki saat ini hakikatnya adalah titipan dari Allah. Kalau yang namanya titipan, yang namanya titipan pasti bakal diambil lagi. Betul apa enggak? Dan bunda harus siap dengan titipan yang diambil lagi oleh pemiliknya. Ya. Kalau bunda tidak siap, maka bunda tidak akan bisa melepas dengan ikhlas apa yang dititipi itu. Berarti ahilman, apa yang membuat orang tidak bisa melepas? Jawabannya, karena terlalu merasa memiliki dengan apa yang sebenarnya cuman dititipi. Saya ulangi. Apa yang membuat seseorang tidak bisa ikhlas melepas? Jawabannya karena terlalu merasa memiliki terhadap sesuatu yang cuma dititipi. Jelas? Ahilman, apa yang cuma dititipi itu? Semua urusan dunia itu titipan. Makanya kenapa disebut dengan dunia? Diambil dari kata dana. Dunia itu dana artinya sementara, fana. Itu dunia tuh. Jadi yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara, itu namanya dunia. Pasti itu akan diambil oleh yang menitipkan kepada kita. Dan biasanya bunda terjebak pada rasa terlalu memiliki kepada yang sifatnya cuma dititipi itu. Dunia. Harta. Dunia atau bukan? Dunia atau bukan? Kenapa disebut dunia? Kenapa disebut dunia? Karena sifatnya sementara. Yang sifatnya sementara, yang sifatnya fana, itu namanya apa? Dunia. Harta, dunia atau bukan? Kenapa disebut dunia?
Karena sementara. Pangkat, jabatan, kedudukan, dunia atau bukan? Kenapa disebut dunia? Karena sementara. Sementara tuh gimana Ahilman? Ada ujungnya, ada selesainya, ada batasnya. Jelas? Pasangan kita, dunia atau bukan? Kenapa disebut dunia? Karena sementara, ada batasnya, ada saatnya kita berpisah. Oke? Fisik tubuh kita, dunia atau bukan? Paras kita, dunia atau bukan? Dunia. Nah, jadi apa yang selama ini menggelisahkan kita itu Bunda, berarti Bunda belum paham dengan apa yang sebenarnya dititipi dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti selama kita hidup, selama itulah Bunda harus paham tentang kepastian yang itu semua akan datang kepada kita walaupun menyakitkan kita. Namanya musibah. Jadi ada kepastian musibah, ada kepastian ujian, ada kepastian cobaan yang akan Allah datangkan kepada kita. Dan Bunda harus siap dengan itu. Surat Al-Baqarah ayat 155. Coba dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Jadi ini kepastian, dia di antara kepastian-kepastian yang sifatnya ujian, musibah, sesuatu yang Bunda harus belajar lepas ikhlas ketika mendapatkan ini semua gitu. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 155. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan pasti kata Allah kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu di sini adalah sesuatu yang menimpa kepada kita. Kalau menimpa berarti sakit atau tidak? Kalau menimpa itu kan dari atas ke bawah, sakit atau enggak? Sakit. Jadi beban untuk kita, jadi musibah untuk kita. Apa di antara beban yang akan Allah berikan kepada kita sebagai manusia? Minal khauf. Manusia akan diberikan beban minal khauf dengan ketakutan, kekhawatiran. Bunda pernah merasakan takut? Pernah merasakan khawatir? Oke. Ini kepastian dalam hidup. Apa yang biasa kita takutkan? Dunia, iya enggak? Yang kita takutkan apa biasanya? Dunia. Nah, itu sifat manusia tuh. Apa biasanya yang Bunda bikin takut? Punya suami ganteng takut enggak? Punya suami kayak Ahilman takut enggak? Bukan Ahilman ganteng, bukan ya. Punya suami yang ganteng takut enggak? Enggak takut? Takutlah, takut diambil orang. Karena kalau suami ganteng berpotensi dilirik oleh perempuan yang lain. Halo? Enggak ya, perempuan mah bukan lihat good looking, tapi good reckoning. Makanya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. So untuk teman-teman ikhwan, jangan sibuk mempergantang wajahmu, tapi sibuklah memperbanyak menambah saldo rekening. Khauf, takut, khawatir, ya. Punya suami pas-pasan takut? Takut malu-maluin di bawah kondangan, ya. Jadi takut. Deket, kadang-kadang jauh, kadang-kadang ngangenin. Deket, kadang-kadang nyebelin, ya begitulah. Khauf, takut. Belum mulai bisnis, udah takut apa? Rugi, takut bangkrut. Ya, sudah mulai bisnis, sudah jalan, ada lagi ketakutan yang lain, takut ada saingan dan segala macam. Khauf, manusia itu ada perasaan takut. Yang kedua, wal ju'i, manusia akan ada perasaan kekurangan dalam urusan makan, kelaparan dia. Ya, kenapa dia sikut kiri kanan, ya, zolimin orang kiri kanan? Karena kan urusan perut itu, takut kehilangan urusan perutnya. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan urusan harta, kehilangan urusan harta.
Suka ada bahasa begini, oh dulu mah Ahilman, alhamdulillah kita teh untung banyak, sekarang rugi, harta habis. Ada ya? Kadang-kadang kita suka sakit itu. Dulu mah pengen beli ini teh tinggal ngeluarin uang, ada uangnya. Sekarang mah gitu. Ada bahasa gitu tuh. Kehilangan harta, benda. Wal anfus, kehilangan jiwa, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ya. Ada momen-momen begitu ya. Kehilangan orang tua yang kita cintai. Kehilangan suami yang kita cintai. Kehilangan anak yang kita cintai. Wathamarat, dan kehilangan buah-buahan, kekurangan buah-buahan. Apa maksudnya? Kehilangan harapan. Kita berharap A, tapi nyatanya jadi B. Kadang-kadang kita suka ngerasa sakit nggak dengan begitu tuh? Ya? Berharap, misalnya yang belum menikah nih, berharap nikah tuh sama dia tuh. Tapi kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, dia nikah sama yang lain. Sakit nggak? Di mana sakitnya? Sakit. Ya Allah, padahal sudah berharap banyak sama dia. Kemana-mana bareng, 4 tahun nyicil motor. 4 tahun bareng-bareng sama dia, deket sama dia. Tapi ternyata ditikung, set, sama teman kita lagi. Aduh, sakit hati. Tapi ya sudah. Kehilangan harapan yang tidak berbuah kenyataan. Hati, kelaparan, ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan harapan, kehilangan cita-cita yang kita sedang bangun. Wabasyiris sabirin. Kata Allah, kalau ada di antara kita nih yang disapa dengan kehilangan, disapa dengan ujian, disapa dengan musibah, sampaikan kepada mereka wabasyiris sabirin, mereka sedang diberikan kabar gembira. As-sabirin, untuk orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar yang mendapatkan kabar gembira itu? Lanjutkan ayatnya. Alladzina idza asobathum musibah. Orang-orang yang ditimpa dengan musibah tadi, yang ditimpa dengan kesulitan tadi, yang ditimpa dengan kesedihan tadi, yang ditimpa dengan kehilangan tadi, yang ditimpa dengan sesuatu yang harus lepas daripada dirinya. Kemudian dia mengatakan, apa perkataan dia? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dia yang mengatakan, sesungguhnya semua kita milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ikhlas. Jadi bunda tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dari kehilangan, dari musibah, dari ujian yang kita terima saat ini kalau kita belum masuk makom yang disebut dengan ikhlas, melepas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti bunda akan rungsing, pasti kita akan gelisah. Ya Allah, nahas ya Allah. Kan gitunya, suka ada bahasa, kenapa ya Allah? Ditinggal lagi sayang-sayangnya, ada gak? Ibu pernah ngerasain bahasa kayak gitu tuh ya? Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Kalau anak-anak milenial sekarang kayak gitu tuh. Ustadz, sakit. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Set. Aduh. Hilang tuh. Hilang pikiran, jadi gelo maksudnya gitu. Kepikiran terus. Wah galau, makan gak mau. Ya kan? Coba anak-anak zaman sekarang tuh. Kok kamu gak makan? Naon sih? Daharu atuh. Ustadz, tahu nggak? Semenjak aku pisah sama dia, aku tuh nggak bisa makan nasi. Emang kenapa? Karena setiap aku lihat nasi, yang kebayang wajahnya. Meureun beungeutna dina sangu. Ustadz, tahu nggak apa? Semenjak aku pisah sama dia, aku nggak mau pergi kemana-mana.
Emang kenapa? Karena aku bingung. Hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Jadi lewat gang dia inget manehna, jalan dia inget manehna, ningali aspal inget manehna, ningali polisi tidur inget manehna. Stres, nahabet stres, nahabet frustasi, dan te innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia nggak kembalikan ke Allah gitu loh. Ujungnya fokusnya ke dia yang meninggalkan kita. Fokusnya ke harta yang kita kehilangan harta itu. Betul nggak? Nah, terus gimana caranya agar kita bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Gimana caranya agar kita bisa melepas dengan ikhlas, bisa nyerahin ke Allah itu gitu loh. Makanya di awal kajian saya berikan dulu pemahaman kepada Bunda. Ada titik, ada masa kita harus terima dengan kehilangan gitu. Konsep ini dulu yang harus Bunda yakini. Hari ini Bunda bareng suami Bunda, sayang sama suami Bunda. Tapi ingat, ada masa Bunda akan berpisah dengan suami Bunda. Siapin dari sekarang. Tapi jangan dipercepat, jangan. Siapin aja hatinya gitu, siapin hati. Pa, ayah, sayang. Sekarang kita bareng di dunia, tapi ada saat kita akan berpisah pasti itu. Jadi gimana? Siapin bekalnya. Bilang ke anak-anak kita, nak, kakak, dede, mama sayang sama kakak sama dede. Makanya mama berikan yang terbaik untuk dede, kasih pendidikan yang terbaik. Karena ada masa mama akan berpisah dengan dede, dengan kakak. Saya suka bilang kepada istri saya, kepada anak-anak saya, Bunda, saya bilang, sesayang apapun Bunda sama ayah, pasti ada masa kita akan berpisah dari apa yang kita hadirkan saat ini. Makanya kalau sekarang Bunda masih diberikan nikmat bersama dengan keluarga, cintai, sayangi. Karena Bunda akan benar-benar kehilangan ketika Bunda sudah lepas daripadanya. Belajar menatap wajah orang-orang yang kita cintai saat ini selama kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau Bunda malam-malam, coba datang ke kamar anak Bunda, tatap wajah anak Bunda, sayangi dia. Kalau Bunda lagi kesel sama suami, coba tatap wajah suami kersare kumaha tah. Tatap. Ya Allah, iya suami orang tehnya. Coba Bunda. Ya Allah, ini ternyata laki-laki hebat itu ya Allah. Yang mau banting tulang untukku, berangkat pagi, pulang malam, peras keringat, sarena ngorok ya Allah. Capek ya Allah. Bunda, itu kalau Bunda yakin di hati, tiba-tiba merembes gitu. Air mata tuh netes gitunya. Ngelihat ya Allah, ada laki-laki yang mau ngebela saya, ada laki-laki yang mau tanggung jawab buat saya, ada laki-laki yang sayang sama saya tuh. Saya nih, kalau misalnya mungkin ya melihat perempuan yang lebih cantik dibanding istri saya. Laki-laki wajar melihat itu. Tapi kemudian gimana cara mengalihkannya? Saya datang malam-malam lihat wajah istri saya. Ya Allah, inilah perempuan yang membersamai saya dari nol. Bahkan dari minus. Mau ngurus anak-anak saya. Mau nyiapin makan buat saya. Nyuciin baju saya. Ya Allah. Itu semua tuh. Yang cantik-cantik tadi, yang hebat-hebat tadi perempuan tutup. Kenapa? Karena kita melihat kelebihan dari pasangan kita. Sayangi itu Bunda. Makanya Allahu Akbar walillahilham. Kita harus paham dulu konsepnya gitu. Sehingga malaikat Jibril itu kan pernah memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 3 nasihatnya. Kata malaikat Jibril, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, tapi ingat kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. 1. 2. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarrikuh. Cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, tapi ingat mufarrikuh, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai itu. Boleh jadi kamu yang duluan berpisah dengan orang yang kamu cintai, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan diri kamu. Ini nasihat Jibril, wasiat Jibril kepada baginda Muhammad SAW.
Kan Rasul itu pernah gelisah, pernah sedih ketika kehilangan pamannya, ketika kehilangan istrinya kan. Bahkan disebut dengan amul huzni, tahun kesedihan. Karena Nabi begitu galau, gelisah ketika kehilangan paman dan istri yang dicintainya. Kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah binti Khuwailid. Sakit Rasulullah, gelisah, sedih. Tapi apa kata Jibril? Cintailah orang yang kamu cintai, silahkan. Tapi kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai itu. Bunda berpisah dengan orang tua bunda. Bunda nanti berpisah dengan pasangan bunda, dengan anak-anak bunda. Ya, tapi tidak usah khawatir. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti kita akan ketemu lagi. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya waktu take off-nya saja. Hanya waktu berangkatnya saja. Saya ditinggal ayah saya di usia kelas 6 SD. Ditinggal ibunda saya saat saya SMA. Sedih, sakit, gelisah. Iya. Tapi saya percaya, kalau tujuannya adalah surga, maka saya dengan ibu saya, dengan almarhum ayah saya, itu hanya berbeda waktu take off-nya saja. Nanti pasti ketemu lagi. Gimana cara ketemunya? Cara ketemunya adalah jadilah anak yang soleh. Karena hanya doa anak solehlah yang bisa sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Saya percaya tidak ada cara lain, Hilman, agar kamu bisa berjumpa bersama, berkumpul dengan orang tuamu nanti di surga, kecuali jadilah anak yang soleh. Mengapa Ahilman mau mengajar, mau belajar, hari ini jadi mubalik, jadi ustadz, jadi da'i gitu. Satu di antara niatnya itu, saya pengen ya Allah, saya belum sempat membahagiakan orang tua saya. Saya belum sempat menghadirkan senyuman di wajah orang tua saya. Kan dulu saya masih kecil. Gimana caranya? Maka jadilah anak yang soleh dari mulai sekarang. Itu bisa menghantarkan kita kepada kebaikan itu. Dan bunda juga sama tuh. Kalau sekarang bunda misalnya mohon maaf ya, masih ngerasa sedih karena kehilangan orang tua. Mungkin. Masih ada yang ngerasa sedih karena kehilangan anak. Ada yang ngerasa sedih karena kehilangan seseorang yang kita cintai bunda. Apalagi kehilangannya kehilangan benar-benar kehilangan ya. Misalnya dia meninggal, beliau wafat. Maka caranya adalah yakini kalau memang tujuannya sama adalah surga. Kita hanya beda waktunya saja. Hanya beda waktunya saja. Orang tua kita mungkin duluan, kita belakangan. Sampai kata Jibril, apa wasiat yang ketiga? Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, silahkan. Tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu lakukan. Ketika diberikan nasihat itu oleh malaikat Jibril, baginda Muhammad kemudian lebih tegar dengan kehilangan itu. Sampai pada akhirnya singkat cerita kan, baginda Muhammad diberikan refreshing oleh Allah dengan hadirnya Isra Mi'raj itu kan. Ya, Isra dari Haram ke Aqsa, Mi'raj dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sampai diberikan oleh-olehnya apa? Salat kan gitu. Ini kan bagian dari cerita. Bahwa setiap kita pasti akan bertemu dengan yang namanya perpisahan, berpisah. Dengan apa yang kita cintai. Apa tugasnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Gimana caranya? Agar kita bisa belajar melepas dengan ikhlas itu. Caranya, bunda buka di ayat 152-nya. Ya, cara yang pertama, fazkuruni azkurukum. Pertama, fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian. Sikap pertama, kalau bunda sedang kehilangan, ingat Allahnya lebih banyak dibanding ingat kehilangannya. Jadi cara pertama, ingat siapa dulu?
ingat Allahnya ya, daripada terlalu banyak ingat dengan seseorang atau sesuatu yang kita kehilangannya. Sok Ahilman mau tanya, Bunda kalau sedang punya masalah, lebih fokus ingat Allah atau ingat masalahnya? Kalau Bunda kehilangan seseorang, langsung ingat Allah atau ingat seseorang yang berpisah dengan kitanya? Ini yang salah. Kalau Bunda di pikirannya yang keinget-inget adalah orang yang berpisah dengan kita, ujungnya ingetnya itu terus. Kita lupa dengan Allah. Nih, millennials yang belum menikah, yang ditinggal nikah mungkin ya. Coba, mulai hari ini untuk tidak banyak mengingat orang yang pergi meninggalkan kita. Tapi ingatlah Allah yang mengatur skenario kenapa kemudian kita berpisah dengan orang yang kita cintai itu. Udah, nggak usah terlalu khawatir banget gitu. Karena kita ada Allah, kita punya Allah. La tazan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi kalau Bunda sedang kehilangan, fokusnya jangan dengan orang yang pergi meninggalkan kita, tapi fokusnya dengan Allahnya. Agar apa? Agar Allah menyiapkan skenario terbaik dan terindah untuk menggantikan orang yang pergi meninggalkan kita. Saya ulangi ya. Contoh nih, ini contohnya nih. Misalnya kita lagi dekat dengan seseorang. Ini bagi yang belum menikah nih ya. Saya pengen, karena ada yang di sini yang belum menikah dan ada yang belum nikah nggak? Yang mana orangnya? Ibu jangan ngacung ya, karena kelihatan. Ini yang belum menikah, kemudian ada yang merasa disakiti karena ditinggal pergi misalnya gitu ya. Jangan fokus kepada orang yang pergi meninggalkan kita. Tapi fokusnya ke Allah, agar Allah menyiapkan skenario terbaik, mendatangkan orang yang bisa menggantikan dia yang pergi meninggalkan kita. Kalau kita ingatnya ke orang itu, stuck kita, capek kita. Tapi kalau ingatnya ke Allah, ya Allah, hamba tahu orang itu bukan yang terbaik untuk hamba. Hamba yakin engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik dibanding dia. Lapang, buka hatinya, itu nggak lama kemudian datang penggantinya. Biasanya yang membuat kita tidak bisa mendapatkan pengganti dari sakit hati yang pernah kita rasakan, karena kita terlalu membatasi diri kita dengan orang yang pergi meninggalkan kita. Nah ini bagi yang belum menikah tuh. Disakiti, dihianati, ditinggal pergi kan kadang-kadang susah move on. Sekarang jangan fokus ke orang ini, fokusnya kemana? Ke Allah. Allah tahu kok orang ini gak baik buat saya. Sehingga Allah pisahkan kita dengan orang itu. Terus Ahilman, kapan penggantinya? Teuing atuh. Udah nanya ke Ahilman. Kan kata Ahilman akan ada pengganti, tetap diganti-ganti ya. Nggak bertahun-tahun tetap kia kene. Jangan ke kita, ke Allah. Allah tahu. Makanya nanti dalam proses itu ada doa kan? Ada doa, nanti kita pelajari. Nah, adapun kita yang kehilangan, yang susah melepas, fokusnya ke Allah agar Allah bisa menggantikan dengan kebahagiaan lain yang mungkin bisa diisi dari kehilangan kita. Contoh, misal Bunda kehilangan apa? Kehilangan harta misalnya. Ya sudah, harta itu lepas saja. Kita ingat ke Allah. Ke Allah mengirimkan cara yang bisa membahagiakan kita dengan ikhtiar lain yang nanti mengganti kehilangan harta itu. Dengan apa aja caranya? Anak berprestasi, kita dikasih kesehatan, gitu. Urusannya lancar, gitu. Makanya Bunda, jangan pernah menjadi manusia yang selalu, apa ya bahasa gampangnya, selalu menghakimi diri kita sebagai orang yang paling, yang paling menderita gitu. Kan ada bahasa gitunya, aku mah apa atuh, bubuk oreo doang gitu. Jadi pokoknya kalau menderita tuh ke kita gitu. Bunda, kita itu tidak semenderita itu
biasa aja keles. Biasa aja. Kita tidak semenderita itu kok. Kenapa Ahilman bisa bilang seperti itu? Karena Allah itu maha baik, Bunda. Allah itu maha baik. Kalau Bunda merasa sakit pada bab 1, maka Allah akan banyak menyiapkan kebahagiaan pada bab 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Mana ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fangsob wa ila rabbika farghab. Maka sesungguhnya bersama kesulitan atau sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 2 kali disebutin tuh. Sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Apabila kamu telah selesai satu urusan, maka segera move on, kembali kepada Allah, segera berganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Tuh, itu perintah Allah tuh. Jadi nggak mungkin kita ini sedih terus, nggak mungkin sulit terus, nggak mungkin sempit terus, nggak mungkin. Kesedihan kita cuma satu, kesulitan kita cuma satu, kesempitan kita cuma satu, tapi kemudahannya banyak. Fa inna ma'al usri, al usri itu ma'rifat, satu kesulitan, yusro itu nakiroh, banyak kemudahan. Jadi cara mengartikannya, maka sesungguhnya bersama satu kesulitan akan banyak kemudahan. Sesungguhnya bersama satu kesedihan akan banyak kebahagiaan. Ahilman, kenapa kita nggak mendapatkan kebahagiaan? Karena kita menutup dengan cara apa? Fokus dengan kesedihannya. Kita lupa dengan Allahnya. Sehingga Allah tidak menggantikan dengan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian. Jadi kalau Bunda kehilangan, agar kita bisa belajar lepas dengan ikhlas, langsung ingat siapa? Allah. Ditinggal oleh seseorang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak apa-apa. Semua milik Allah. Kehilangan harta, balikin ke Allah. Kehilangan pangkat jabatan, balikin ke Allah. Fokus ke Allah. Terus apa langkah yang kedua? Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Maksudnya apa? Jangan menyalahkan takdir yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Ada sisi baik dari sesuatu yang terjadi dengan kehidupan kita. Bunda, ini konsep ya. Kita itu tidak lebih tahu dibanding Allah mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya. Yang maha tahu siapa? Yang lebih tahu siapa? Makanya kita jangan yang maha tahu siapa? Yang lebih tahu siapa? Makanya kita jangan so tahu. Ulangi, yang maha tahu siapa? Yang lebih tahu siapa? Makanya kita manusia jangan so tahu. Kita ini nggak tahu apa-apa. Allah yang lebih tahu. Allah yang maha tahu. Ustadz, tapi kan aku cinta banget Ustadz. Sok tahu. Udah, diambil, lepas, tinggalin. Tapi kan, jangan banyak tapi. Washkuruli wala takfurun. Bersyukur. Karena kita nggak pernah tahu. Boleh jadi ada kebaikan, ada hikmah. Dari kehilangan itu yang Allah titipkan kepada kita. Dari musibah itu, dari ujian itu. Ada hikmah yang begitu luar biasa. Yang kita nggak pernah tahu. Allah tahu. Ya Allah, hamba terima ini. Dan tunjukkan kepada hamba apa hikmah terbaik dari kejadian ini semua. Nikmat Bunda. Makanya nanti ada 2 sikap Bunda. Ada 2 sikap. Ketika nerima namanya ridho. Ketika lepas namanya ikhlas. Makanya ada lagu. Ku lepas dengan lagu saya teteh. Apa lagu Lesti itu? Gitu. Jadi ada saat nerima namanya apa? Ridho. Ada saat melepas namanya ikhlas. Bunda kehilangan sesuatu. Sikapnya apa? Pertama kali. Bunda kehilangan.
Sikap pertama kali apa? Ridho, terima. Terima kalau sudah kehilangan. Nges hilang, nges. Setelah itu apa? Lepas dengan ikhlas. Jadi terima dulu kejadiannya begitu, terima dulu kenyataannya begitu, terima dulu takdirnya begitu, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Ku terima dengan ridho, ku lepas dengan, catat status hari kedua itu tuh. Jadi kalau bunda diuji, kalau bunda dikasih musibah, terima dengan ridho, lepas dengan ikhlas. Saat menerima kudu ridho. Nggak mungkin Allah tuh ngasih skenario kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu kadar kita, Allah tahu kemampuan kita, Allah tahu kapasitas kita. Jangan merasa menjadi hamba yang paling menderita. Biasa aja, keles. Biasa aja. Allah maha tahu, Allah lebih tahu. Kita manusia jangan so tahu. Jelas kira-kira? Syukuri ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau pernah melepaskan ini. Aku kehilangan ini ya Allah, terima kasih. Gitu. Karena hamba yakin Engkau menyiapkan yang terbaik untuk hamba ya Allah. Bukan si Nurdin buat aku ya Allah. Tapi mungkin si Rudi ya Allah buat saya ya Allah. Kita berumah tangga, berharapnya kekal, ya, langgeng. Tapi kemudian harus putus di tengah jalan. Gak pernah kita membayangkan seperti itu. Tapi harus terjadi. Gimana caranya? Ridho terima kenyataan itu. Ikhlas melepas orang itu gak masalah, ya sudah. Kalau sudah begitu, kita ambil pelajarannya, ambil pengalamannya, ambil hikmahnya. Jangan sekali lagi tenggelam pada kesalahan yang sama. Agar kita gak sakit yang kedua kalinya. Jadi kita belajar, oh iya, berarti kalau milih pasangan harus begini, harus yang seperti ini. Jangan tertipu dengan begini, jangan gurung-gusu, jangan buru-buru, agar gak terjebak lagi, agar gak gagal lagi. Selalu ada kebaikan dari kesulitan yang kita hadapi. Washkuruli wala takfurun. Tapi kan Ahilman nyesel banget pernah kenal sama dia. Jangan disesali. Justru kalau kita nggak pernah kenal sama dia, kita nggak pernah kenal namanya pengkhianatan. Kalau kita mungkin nggak kenal sama dia, kita nggak pernah kenal namanya air mata, nggak apa-apa. Tuh kan air mata semua di luar tuh jadinya tuh. Jadi terima aja dulu. Kadang kita nggak pernah tahu ada hikmah yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah inginkan? Allah cuman minta sama kita untuk bersabar sedikit lagi agar kita bisa mendapatkan takdir yang lebih baik dan lebih indah, itu aja. Syukuri ya. Jadi kalau bunda pernah kehilangan, pernah sakit hati, pernah ada ujian, musibah, mungkin itu nggak enak buat kita. Tapi syukuri ada hikmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Wala takfurun, dan jangan kau menghina, jangan kufur. Ingat ya, Allah itu sempurna. Allah itu maha baik. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Kita manusia. Ahilman ulangi ya. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kita manusia. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini kurang banyak. Kurang banyak. Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Allah sempurna, kita yang kurang. Washkuruli wala takfurun. Syukuri dan jangan kufur. Kemudian, bagaimana langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga, lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nih,
Bunda kehilangan. Sikap pertama apa tadi? Ingat Allah. Yang kedua apa? Syukur. Ada hikmah terbaik. Yang ketiga apa? Minta tolong ke Allah. Sabar. Doa maksudnya. Banyak minta ke Allah. Banyak merayu Allah. Banyak curhat ke Allah. Banyak ya sudah ya Allah. Hamba sudah terima ini. Hamba kehilangan ini. Hamba ambil pelajaran ini ya Allah. Tapi hamba masih nggak tahan ya Allah. Hamba masih sakit ya Allah. Hamba masih nggak enak ya Allah. Gimana caranya? Sholat. Datang kepada Allah di sepertiga malam. Dirikan sholat. Ya. Berdoa sama Allah. Minta sama Allah. Banyak evaluasi diri. Mungkin selama ini kita banyak salah dan banyak kelirunya. Udah. 3 sikap. Kalau sudah bisa ini bunda. Pertama langsung ingat ke Allahnya. 2 syukuri itu semua. Dan yang ketiga sabar. Ya. Sabar apakah ada batasnya? Tidak ada. Sabar tidak ada batasnya. Yang sering membatasi siapa? Kitanya. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena pahalanya juga tidak ada batasnya. Sampai kapan kita sabar? Sampai kita harus berhenti untuk bersabar. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bunda sudah bisa ikhlas, caranya 3 hal tadi itu, maka bunda akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Lihat 157-nya. Apa kebahagiaan Allah kepada kita yang bisa belajar ikhlas melepas? Kebahagiaannya adalah ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka orang itu akan diberikan oleh Allah sholawat ketenangan. Bunda tenang. Bunda gak akan gelisah kalau sedang kehilangan, kalau ingat yang 3 tadi. Tenang langsung. Kemudian bukan hanya tenang, warahmah, dia akan diberikan kasih sayang, diberikan keselamatan oleh Allah. Selamat, dia diberikan kekuatan oleh Allah. Sampai kemudian wa ulaika humul muhtadun, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bab yang disebut kebahagiaan setelah dikecewakan. Ada bab kemudahan setelah kesulitan. Ada bab kelapangan setelah kesempitan. Ada bab kebahagiaan setelah kesedihan. Maka belajarlah untuk melepas dengan ikhlas, serahkan kepada Allah semuanya, karena tidak ada yang paling sayang, tidak ada yang paling mengerti, dan tidak ada yang paling bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan pagi hari ini bermanfaat. Kalau ada yang baik, yang bagus, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa menguatkan hati kita semua. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu, banyak doa yang bisa kita dapatkan. Ahilman mau tanya, hari ini banyak ilmu atau enggak, Bun? Banyak manfaatnya? Bisa kita amalkan? Insya Allah ya, pelan-pelan ya. Baik, ini ada beberapa yang minta didoakan. Masya Allah, subhanallah. Ini ada yang sedang sakit. Saya sebutkan satu persatu ya. Ada Ibu Karwati Amin, Bapak Diki Alauddin, Ibu Yurita, Ibu Anna, Ibu Rina, Ibu Mei, Ibu Terry, Ibu Dewi, Ibu Yeni, Ibu Evi, Ibu Dahlia, Ibu Erina, Bapak Iqbal, Ibu Enok, Bapak Raffi, Ibu Linda, Ibu Johana, Bapak Alam Mukti, Ibu Triwilma, Ibu Komariah, Insya Allah, Ibu Emma, suaminya Ibu Epi, Ibu Bapak Bakhtiar. Allahu Akbar. Semua yang sedang sakit, mohon maaf yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Yang sedang sulit diberikan kemudahan. Yang sedang sempit diberikan kelapangan. Dan yang sedang punya persoalan ditunjukkan jalan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina waladdallin. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Aminkan dalam hati masing-masing.
Kita mulai dengan istighfar sama-sama. Ingat-ingat dalam hati kita, dalam benak kita, dosa yang pernah kita lakukan, maksiat, kesalahan yang pernah kita kerjakan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan kita. Aminkan dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menangis saat berdoa semakin menguatkan doa-doa kita, mengijabah doa-doa kita. Lembutkan hati, khusyuk dalam berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada hamba kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang paling tahu tentang isi hati hamba ini kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang paling mengerti tentang kehidupan hamba, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang paling tahu tentang diri hamba kecuali Engkau, ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau lembutkan hati kami. Terima kasih hari ini Engkau ringankan langkah kami. Terima kasih, ya Allah, Engkau hari ini mudahkan kami untuk bisa bertemu lagi di majlis ilmu ini, ya Rabb. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tatap kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Rabb. Lihat kami semua dengan cinta-Mu, ya Rabb. Ridhoi pertemuan kami pagi ini, ya Allah. Menjadi perempuan yang semua kami semakin dekat dengan-Mu, ya Allah. Berkahi ilmu kami, menjadi ilmu yang semakin membuat kami dekat dan taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Duhai Allah yang Maha Pemaaf. Duhai Allah yang Maha Penerima Taubat. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Kami semua yang hadir, hamba-Mu yang banyak dosa, hamba-Mu yang sering berbuat maksiat, hamba-Mu yang sering berbuat alfa, berbuat khilaf. Kami mohon di pagi ini, ya Allah,
Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, seburuk apapun masa lalu kami, ya Allah, sebanyak apapun dosa-dosa kami, ya Allah, sesering apapun maksiat kami, ya Allah, sekotor apapun hati kami, ya Allah, sehina dina apapun kelakuan kami, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami, ya Allah. Jangan Engkau kembalikan kami dulu sebelum Engkau memperbaiki diri kami dulu, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat. Sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Tidak terhitung dosa kami, ya Allah. Mungkin musibah, ujian datang silih berganti dalam hidup kami. Karena masih banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa mata kami yang sering melihat sesuatu yang haram. Ampuni lisan kami sering berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, sering gibah. Ampuni tangan kami yang sering mengambil yang haram, pernah zalim sama orang, pernah mengambil harta orang lain, pernah menipu orang lain. Ampuni tangan kami pernah bersentuhan dengan yang haram. Kaki, ampuni jika di antara kami ada yang sering melangkah ke tempat maksiat, ya Allah. Kemaluan kami, nauzubillah. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, hamba banyak dosa, ampun, maafkan hamba-Mu, ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti orang tua kami, menyinggung perasaan orang tua kami, mengecewakan hati orang tua kami, meneteskan air mata di wajah orang tua kami, ya Allah. Jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka, ya Allah. Belum lagi dosa kami kepada pasangan hidup kami, sering melawan, sering membantah, sering menyakiti. Belum lagi dosa kami kepada anak-anak kami. Maafkan kami belum bisa menjadi ibu yang baik, belum bisa menjadi ayah yang baik, belum bisa menjadi orang tua yang baik. Ampun, ya Allah. Ighfir lana, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Bunda, hadirin, ayo sebutkan apa dosa-dosa kita, ampun, minta ampun sama Allah. Istighfar, minta ampun sama Allah. Boleh jadi kesulitan kita, ujian hidup kita, musibah kita, karena banyaknya dosa yang belum kita minta ampunkan kepada Allah. Allah, astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba yakin sebesar apapun dosa hamba, ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa hamba. Hamba yakin sebanyak apapun dosa hamba, ampunanmu lebih banyak dibanding dosa-dosa hambamu ini, ya Allah. Ighfir lana, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah.
Seandainya orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami ya Allah. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Kumpulkan kami nanti di surga bersama orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami semua yang hadir pagi ini, siapapun di antara kami yang sedang punya masalah ya Allah, yang sedang punya kesulitan ya Allah, yang sedang punya persoalan ya Allah, berat ya Allah, yang sedang diuji, yang sedang punya cobaan ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua kesulitan hidup kami ya Allah. Bunda, hadirin, silakan berdoa masing-masing sesuai dengan hajatnya, dengan kebutuhannya, dengan masalahnya masing-masing, dengan persoalannya. Ayo, belajar berbisik sama Allah. Yang sedang punya masalah di keluarganya, di rumah tangganya, yang sedang sakit, ayo pegang bagian tubuh mana yang sedang sakit, minta ampunkan kepada Allah pada bagian tubuh yang sedang sakit itu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Yakin ya Allah. Ayo, seberat apapun masalah kita, ada Allah. Minta sama Allah, berserah ke Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Jangan pernah tinggalkan kami saat kami sendiri, ya Allah. Bersamai kami dalam hidup ini, ya Allah. Tenangkan hati kami dengan kesulitan apapun dalam hidup kami, ya Allah. Kuatkan hati kami dengan masalah seberat apapun, ya Allah. Tunjukkan jalan keluar untuk masalah hidup kami, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milikmu, ya Allah. Dan semua akan kembali kepadamu, ya Allah. Tegarkan hati kami, ya Allah. Kuatkan pundak kami, ya Allah. Bersamai kami dalam kebaikan hidup ini, ya Rabb. Ya Allah, selamatkan kami semua, ya Allah. Lindungi kami semua, ya Allah. Jaga kami semua, ya Allah. Sehatkan kami semua, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabb, kami semua keluarga besar Muslimah Darul Quran, kami mohon sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surgamu, ya Allah. Allah, Allah, Allah. Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami hanya mohon kepadamu, ya Allah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang, dan amal yang kau terima ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah semua permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami. Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.